Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Yang kedua kalinya tak lupa pula kita khaturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabiullah, Nabi akhiru zaman, Nabi penutup para nabi, Nabi yang telah membawa banyak perubahan, yaitu Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 5 mata kuliah perbandingan pendidikan Islam ingin membahas terkait materi konsep dan praktik pendidikan Nahdlatul Ulama. Sebelum masuk ke materi, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal Ali Akbar. Dan nama rekan-rekan kelompok saya itu terdiri dari Aulia Amanda, Dita Humairah Puspita, dan Lilis Nurlaili. Dan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Aulia Amanda, yaitu sejarah pendidikan Nahdlatul Ulama. Langsung saja, sejarah singkat pendidikan Nahdlatul Ulama. Pada mulanya, kalangan pesantren mempunyai tekad untuk melawan kolonialisme dengan membentuk suatu organisasi pergerakan pada tahun 1916. Kala itu bernama Nahdlatul Wathon yang mempunyai arti kebangkitan tanah air. Selang 2 tahun, pada 1918 didirikan kembali organisasi yang bertujuan untuk pendidikan sosial politik, kaum dan keagamaan santri bernama Taswirul Afkar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri yang mempunyai arti kebangkitan pemikiran. Kemudian, untuk memperbaiki perekonomian rakyat, didirikan Nahdlatul Tujjar yang mempunyai arti pergerakan kaum saudagar. Dengan begitu, Taswirul Afkar menjadi lembaga pendidikan yang berkembang bahkan sampai memiliki cabang di beberapa kota. Dengan demikian, kaum terpelajar menyadari keterbelakangan yang dialami oleh Indonesia, baik mental maupun ekonomi akibat penjajahan. Berniat memperjuangkan harga diri bangsa ini. Hal ini direalisasikan dalam jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan ini muncul pada 1908 dan dikenal dengan kebangkitan nasional. Akibatnya banyak bermunculan organisasi pendidikan dan pembebasan. Mungkin dari itu saja materi singkat dari saya dan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Aulia Amanda. Kepada saudari dipersilahkan. Saya Aulia Amanda, NIM 190101015 akan meneruskan penjelasan dari sejarah singkat Nahdlatul Ulama. Untuk mengatasi perkembangan, dibentuklah organisasi yang lebih sistematis. Organisasi yang dibentuk awalnya akan dimusyawarahkan oleh para kiai dan ulama-ulama besar. Kemudian lahirlah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU, yang artinya kebangkitan ulama. NU lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terbentuknya NU ini sendiri. Di antaranya faktor perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki segala bentuk larangan amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali kepada ajaran murni, yaitu melepaskan diri dari sistem bermazhab. Baiklah, saya Dita Humairah Puspita akan menjelaskan materi mengenai konsep pendidikan dalam Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama dalam konsep pendidikan merupakan manifestasi dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya dari para kiai. Dengan demikian, pesantren, Nahdlatul Ulama, dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat. Pertama, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosiokultural dalam arti memberikan wawasan, filosofi, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. Kedua, pendidikan Islam dipengaruhi oleh perubahan sosial dan lingkungan sosiokultural dalam penentuan sistem pendidikan. Pesantren telah memberikan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam wacana ini, menjalankan fungsi pendidikan menjadi tugas utama seluruh pesantren. Pendidikan Nahdlatul Ulama mempunyai dua ciri yang esensial. Yang pertama, al-i'timad ala nafsi yang artinya berdikari, dan yang kedua, fil ijtimaiyah yang artinya masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat dan dibiayai sendiri oleh masyarakat. Ketika masyarakat mau belajar atau mau menyekolahkan anaknya di pesantren atau madrasah, mereka hanya ditunjukkan tempatnya, kemudian mereka membangun kamarnya sendiri. Sebagaimana Laode menyatakan bahwa basis Nahdlatul Ulama adalah pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan dan mewariskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan penekanan pada metode pendidikan tradisional berupa pengulangan dan memorisasi sumber-sumber ajaran agama yang menjadi standarnya. Ciri khas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi garis perjuangan NU Nahdlatul Ulama yaitu bersumber kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, serta Qiyas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Les Nuraili, NIM 1901010117 akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kelemahan konsep dan praktik Nahdlatul Ulama atau NU. NU yang dikenal dengan corak pendidikan pesantren memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan pendidikan skolastik atau madrasah. Antara lain ialah yang pertama, pondok pesantren menekankan pendidikan dengan basis mengharus utamakan kecerdasan spiritual di samping kecerdasan intelektual dan emosional bagi para santri, sehingga para santri akan memiliki kecerdasan dan karakter yang kuat dan mudah bersosialisasi di masyarakat. Hal ini menyebabkan para santri lebih mudah diterima dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di bumi Nusantara ini, yang didirikan oleh para wali, kiai, dan penyebar agama Islam yang melakukan tafakufi al-diindegan ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang bersih batinnya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menyebabkan ilmu yang diperoleh di pondok pesantren menjadi lebih berkah. Saat ini kita sedang khawatir dari beragam pengaruh negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Narkoba, pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan lain sebagainya sedang mengancam teman, tetangga, bahkan keluarga kita sendiri. Nah, di pondok pesantren dengan pengawasan penuh dari kiai, guru-guru, dan pengurus pondok pesantren, santri sepenuhnya bisa dikontrol dan dilindungi dari pengaruh negatif tersebut. Dengan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam Nusantara, pondok pesantren menjadi lembaga yang memiliki daya tahan imun dari berbagai ancaman pengaruh negatif. Yang keempat, pondok pesantren akan menghasilkan alumni santri yang memiliki solidaritas berbasis Islam yang kuat. Santri akan mampu mengintegrasikan ilmu yang didapat melalui madrasah formal dengan ilmu agama yang didapat melalui pendidikan pesantren dengan kitab kuningnya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu inilah yang akan memudahkan para santri untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya. Kemudian, yang terakhir, sebagai lembaga pendidikan unggulan, pondok pesantren mampu melakukan pembentukan karakter muslim Nusantaranya sesuai dengan ajaran Islam yang berpadu dengan nilai-nilai tradisi, budaya, dan kearifan lokal pada semua sisi kehidupan, sehingga melahirkan pribadi muslim Nusantara yang mencintai Islam, berkomitmen penuh pada negara, kesatuan Republik Indonesia, bertoleransi dalam keberagaman, menghargai kemajemukan, dan selalu menebarkan kedamaian. Adapun kekurangan NU, yang pertama adalah faktor kepemimpinan. Secara kokoh, pesantren masih terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik yang berpusat pada seorang kiai. Hal ini menyebabkan manajemen yang otoriter tertutup untuk menerima perubahan sehingga amat susah untuk mengikuti perkembangan yang terus bergerak. Pembaruan menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Pola semacam ini pun menjadi prospektif bagi kesinambungan pesantren di masa yang akan datang, sehingga banyak pesantren yang sebelumnya populer tiba-tiba hilang begitu saja karena sang kiai meninggal dunia. Yang kedua adalah kelemahan di bidang metodologi. Telah umum bahwa pesantren mempunyai tradisi yang sangat kuat di bidang transmisi keilmuan klasik.
Namun, karena kurang adanya perkembangan metodologi dan proses transmisi tersebut, hanya akan melahirkan penumpukan keilmuan sehingga alumni pesantren umumnya memiliki pikiran yang sempit dan tidak percaya diri ketika bersentuhan dengan kehidupan real di masyarakat yang selalu berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian disorientasi, yaitu pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini mengalami perubahan begitu cepat. Lalu yang keempat adalah lemahnya visi kependidikan NU sehingga menyebabkan pendidikan yang berada di dalam naungan NU terkesan statis tanpa perubahan yang signifikan. Yang kelima, rendahnya partisipasi warga Nahdliyin dalam pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir adalah tertinggalnya profesionalisme manajemen dan kepemimpinan lembaga-lembaga pendidikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Allah, tuntun putu tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku nampak cahayamu bersama.